Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Dan di video kali ini kita akan membahas saham yang saat ini dijauhi orang-orang ya, yaitu saham Unilever atau saham UNVR. Kita tahu tren harga saham Unilever di tahun ini selalu menunjukkan penurunan. Kira-kira bisa naik lagi nggak? Nah, kita akan bahas di video ini. Cuman sebelumnya silahkan teman-teman subscribe dulu di channel The Investor ini, dan juga teman-teman silahkan join di dalam channel Telegram kami, channel The Investor. Ya, linknya ada di dalam deskripsi di video ini maupun di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, sebelumnya kami ingin menyampaikan informasi ya, di mana kami akan mengadakan webinar value investing dengan materi mencari peluang multibagger dengan santai. Jadi ada kata-kata dengan santainya. Supaya apa? Supaya kita tidak pusing dengan berisiknya bursa setiap hari. Rencana akan kita adakan tanggal 30 dan 31 Juli 2021 ini jam setengah 8 malam ya, setengah 8 WIB. Fasilitasnya ada rekaman webinar ya, gratis webinar value investing selanjutnya, dan gratis ebook 15 saham ya, atau 15 saham yang kami rekomendasikan, dan ada supporting groupnya. Jadi kita bisa diskusi di dalam supporting group ya, atau grup yang kami sediakan. Silahkan teman-teman registrasi di website kami www.theinvestor.id. Oke, kita akan bahas saham Unilever ya, saham sejuta umat yang saat ini sedang dijauhin oleh sejuta umat juga gitu ya. Nah, kita lihat tren harga saham di tahun 2021 ini ya, tren harga saham Unilever. Harga saham Unilever pernah menyentuh angka 8.000 di awal Januari 2021 dan terus mengalami penurunan sampai di tanggal 23 Juli kemarin ya. Hari Jumat kemarin harga sahamnya drop sampai ke 4.800 ya. Salah satu faktornya adalah laporan keuangan yang sudah keluar dan menunjukkan penurunan ya, penurunan kinerja. Nah, jadi ini ya, penurunan harga saham Unilever inilah yang akhirnya membuat muncul hashtag ya, RIP fundamental ya. Saham dengan fundamental bagus pun harga sahamnya terus jatuh gitu. Nah, ini menurut saya kurang tepat gitu ya, RIP fundamental kurang tepat. Kenapa harga sahamnya turun? Ya, kinerjanya turun, nanti kita bahas ya detailnya. Maka sudah sewajarnya ketika kinerjanya turun ya harga sahamnya juga turun. Akan aneh kalau kinerjanya turun harga sahamnya justru naik. Nah, ini justru akan aneh dan ada potensi bubble. Bahkan ya, bubble artinya suatu saat ketika trennya hilang harga sahamnya akan anjlok drastis gitu. Nah, itu mengenai RIP fundamental tadi ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kalau kita hitung dari harga tertingginya di awal tahun 2021 sampai sekarang ya, sampai video ini dibuat, maka penurunannya sudah mencapai 40%. Jadi kalau teman-teman beli pucuk di harga 8.000 di sini ya, sekarang mungkin nyangkut 40% gitu ya. Nah, sekarang apa penyebabnya? Ya, salah satunya karena fundamentalnya turun ya, kinerjanya turun. Ini adalah laporan kuartal kedua yang sudah rilis ya, di mana penjualan laba bruto maupun laba bersih dari Unilever ini turun semua. Penjualan turun 7%, laba bruto turun 8%, dan laba bersihnya turun 16%. Sebenarnya kalau kita lihat di sini beban-beban lainnya sebenarnya ini sudah menurun ya, di mana beban pemasaran turun, beban umum dan administrasi turun juga gitu. Jadi sebenarnya efisiensi sudah dilakukan. Tapi karena penjualan turun dan laba bruto turun ya, maka laba usahanya pun turun, yang berujung ke laba bersihnya juga turun. Dan setelah keluar ini laporan keuangan yang keluar ini menunjukkan kinerja yang tidak bagus, akhirnya harga sahamnya longsor ya, menyentuh level 4.800. Oke, sekarang kita lihat historis kinerja perusahaan. Ya, terutama kita soroti yang laba bersihnya. Kalau pendapatan, kita lihat pendapatannya sebenarnya sudah bisa dikatakan tumbuhnya sulit ya. Kemudian kita lihat laba bersihnya pun trennya juga turun ya. Tertinggi tahun 2018, tahun 2019 mulai turun dari 9 triliun menjadi 7,3 triliun. Kemudian tahun 2020 7,1 triliun. Dan ini adalah proyeksi tahun 2021 ya, yaitu menjadi 6 triliun alias kurang lebih turun sekitar 25%. Sorry, maksud saya 15% ya. Kenapa ancang-ancang 15%? Karena di laporan kuartal 2 tadi penurunannya juga sekitar 15% ya, 15-16%.
Dan jika ini kejadian ya sudah memang sudah sewajarnya harga sahamnya turun. Sekarang kita lihat historis valuasinya ya. Ngomong-ngomong teman-teman sekalian, untuk historis valuasi dan juga rasio-rasio yang ada di video ini ya, ini saya ambilkan dari tools analisa saham yang teman-teman bisa dapatkan secara gratis ya. Silahkan teman-teman download, linknya ada di dalam deskripsi atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Oke, balik lagi ke sini. Ini adalah historis valuasi dari Unilever ya, dimana kalau kita lihat secara PBV ya, garis warna merah ini ya, garis warna merah ini PBV, price to book value. PBV-nya cenderung premium ya, 40 kali, 50 kali, bahkan mencapai 80 kali. Nah, kenapa bisa sangat premium seperti ini? Karena ROE-nya bagus gitu. ROE-nya di atas 100% ya, 100%. Ya, ini angka paling bawah garis warna ungu ini adalah ROE. ROE-nya selalu di atas 100%. Jadi ketika kita melihat perusahaan dengan ROE yang besar di atas 100%, ya memang wajar valuasinya premium ya, super premium, bahkan 30-40 kali. Ya wajar gitu. Yang nggak wajar adalah ketika ROE-nya kecil, bahkan ROE-nya minus, tapi PBV-nya sudah 20-30 kali. Nah itu baru nggak wajar, itu tanda-tanda bubble gitu. Nah sekarang pertanyaannya kan, di harga Unilever sekarang 4.800 itu menunjukkan PBV 45 kali ya. Sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, historis valuasinya 45 kali ini memang sudah terendah sepanjang tahun 2013 ini gitu ya. Nah sekarang kita lihat harga sahamnya ya. Harga saham Unilever ditutup di harga 4.800 tanggal 23 Juli kemarin ya, dimana kalau kita lihat harga 4.800 itu sama dengan harga tahun 2013 kemarin. Dan ini ngomong-ngomong, harga sahamnya ini sudah memperhitungkan stock split ya, jadi sudah menghitung stock split yang terjadi oleh saham Unilever ini. Nah 4.800 itu sama dengan harga saham tahun 2013 kemarin. Dimana kalau kita lihat kinerja Unilever di tahun ini sebenarnya jauh di atas tahun 2013. Ya, jadi kalau kita balik ke laba bersih sini ya, misalkan kita proyeksi laba bersihnya hanya sanggup mencetak laba 6 triliun. Nah 6 triliun ini sama dengan laba yang dicetak di tahun 2016 ya, 2016 atau 2015 ya, pertengahan antara ini gitu ya. Jadi bukan tahun 2013, tetapi harga sahamnya ini sudah menyentuh di level tahun 2013 kemarin. Artinya apa? Artinya menurut saya harga saham Unilever sekarang ini sudah murah gitu, sudah price in. Tetapi karena trennya sedang turun, banyak sentimen negatif, kemungkinan harga sahamnya ini masih mengalami tren penurunan. Nah sekarang seperti ini. Ini kesimpulan dari Unilever ya, kesimpulan dari saham Unilever. Yang pertama, penurunan saham Unilever dipengaruhi dua faktor, yaitu kinerja perusahaan yang menurun, kemudian sentimen negatif di sektor consumer good ya. Karena kita tahu ya, sentimen negatifnya karena COVID ya, masih seputar COVID ya, dimana PPKM masih dijalankan, membuat daya beli konsumen ya, daya beli masyarakat ini turun. Ya ini yang menyebabkan harga-harga saham consumer good ini turun gitu. Ya semuanya, bukan hanya Unilever saja, tapi hampir semuanya turun. Kemudian yang kedua, harga saham Unilever saat ini berada di harga 4.800 seperti harga saham Unilever di tahun 2013. Ya, dimana kalau kita lihat tahun 2013 Unilever mencatat laba 5,3 triliun. Kalau proyeksi laba bersih Unilever sebesar 6 triliun di tahun 2021 ini, maka ini sebenarnya sama dengan laba tahun 2016 ya. Jadi bukan tahun 2013. Artinya apa? Ya tadi seperti saya jelaskan di awal, harga saham di bawah 5.000 menurut saya ini sudah harga yang murah gitu, sudah price in untuk Unilever. Sekarang yang ketiga, kita lihat ya, historis harga saham Unilever di tahun 2016 ya, antara 2015 sampai 2016 itu berada di harga 7.000 sampai 9.000. Jadi menurut saya, ketika nanti ada tren positif masuk dalam saham Unilever ini, seharusnya bisa paling tidak nyentuh di level 7.000-an itu bisa ya, 7.000, 8.000 itu bisa. Ya, dan kapan itu akan terjadi? Menurut saya ya dua hal ini. Saat kinerja menunjukkan kenaikan dan saat sentimen positif masuk. Ya, jadi dua hal ini.
Ketika nanti misalkan di triwulan 3 2021 ini tiba-tiba harga saham Unilever sudah naik nih. Kita bahas tadi di awal bahwa Unilever di kuartal 2 mengalami penurunan. Nah, cuman kita nggak tahu di kuartal 3 sampai akhir tahun nanti apakah akan tetap turun atau tidak itu. Kalau misalkan masih turun di kuartal 3, kemungkinan harga sahamnya tetap akan turun. Tapi begitu di kuartal 3 ternyata kinerjanya sudah menunjukkan perbaikan alias sudah positif lebih bagus dibandingkan kuartal 3 tahun 2020 kemarin, maka ada harapan harga sahamnya akan naik lagi. Atau mungkin sebelum terjadi kenaikan kinerja, sentimen positifnya masuk duluan. Nah, itu bisa juga mengangkat harga saham dari Unilever ini. Oke, mungkin itu sekilas review mengenai saham Unilever yang sudah turun ini ya. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, saya sampaikan bahwa disclaimer is always on ya. Artinya apa? Artinya saya tidak ada rekomendasi beli atau jual saham apapun ya, termasuk di video ini. Kemudian video ini hanya bersifat informasi umum saja dan teman-teman juga silahkan tinjau lagi analisanya karena siapa tahu ada yang terlewat dalam saya analisa saham Unilever ini. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya tunggu Anda di webinar akhir bulan ini. Salam Passive Income.